Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Malikil haqqil mubin alladzi habana bil iman wal yaqin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihil akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Awang Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Zikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin. Yang sama-sama yang kami hormati seluruh Bapak Ibu jemaah Riyadhah Firqatul Mujahidin yang sangat berbahagia pada pagi ini. Sebagai umat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Pada kesempatan pagi ini kita masih dapat berkumpul di link majelis ini menghadiri acara Thalabul Ilmi kajian ba'da subuh Kamis 13 Juni 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah membawa kita ke alam yang penuh ilmu, pengetahuan dan amal. Baiklah Bapak Ibu jamaah semuanya, agar majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yakni kajian ba'da subuh tentang kitab Al-Hikam, hikmah ke-62. Berkata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, "Malam yashkurin ni'ama faqad ta'arrada lizaliha, wa man syakaraha faqad fayyadaha bi'iqaliha." Barang seseorang yang tak pandai bersyukur, kenikmatan akan segera kabur. Tapi jika nikmat selalu bersambut syukur, pasti kian tumbuh subur. Selanjutnya kajian ini akan disampaikan dan dijelaskan oleh Bapak Ustadz. Nanti terakhir ditutup dengan doa. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi jama'ana fi majlisi ilmi wa taqwa wa razaqana at-taufiqa wal huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah jalla wa ala, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Ya Fattahu ya Alim, ya Rajaku ya Karim, iftah alaina futuhal arifin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa annal batila batila warzuqna ijtinabah. Li ridaillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shadaqallahul adzim.
ila hadrati Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wa Syekh Abdullah Asyarqawi Al-Khalwati wa Syekh Ibnu Ajibah wa Syekh Abu Abbas Al-Mursi wa Syekh Muhammad wa Syekh Al-Imam As-Sadili Abu Hasan As-Sadili nafa'anallahu bihim wa bi ulumihim wa bi barakati amalihim wa bi karamatihim syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Malam kita membahas tentang hikmah yang ke-61. Yang mana di hikmah ke-61 agar nyambung kita ulas sedikit bahwa orang yang tidak bisa menghadap kembali kepada Allah, tidak bisa hijrah kepada Allah, tidak bisa menjadikan dekat dengan ibadah kepada Allah, dikasih kebaikan, dikasih nikmat, dikasih senang, dikasih sehat, maka Allah kalau sayang terhadap hamba tersebut, Allah tarik dengan bermacam musibah, Allah tarik dengan bermacam ujian, Allah tarik dengan bermacam sakit. Untuk apa? Agar hamba tersebut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, kemarin yang kita bahas, hakikatnya seluruh nikmat itu di alam bahasa maknawiyah. Nikmat itu pada hakikatnya berbicara. Mereka semua nikmat mengatakan, wahai engkau yang mendapatkanku. Kalau nikmat sehat berarti si sehat itu berkata begitu. Kalau nikmat lagi untung usaha berarti keuntungan itu berkata begitu. Kalau nikmat ada mendapatkan pujian dari orang lain, nah pujian itu berkata begitu. Kalau nikmat kita hasil sesuatu hajat, hajat kita itu berkata begitu. Kalau nikmat mata memandang, nikmat mata bisa melihat, kata kita, alhamdulillah nih sehat mata, bisa kelihatan semua, ternyata pemandangan indah. Nah, nikmat bisa melihat itu, si nikmatnya itu berkata, wahai engkau yang mendapatkanku, katanya, kembalilah kepada Allah, cintailah Allah, karena dialah Allah yang telah menciptakanku, kata si nikmat, dan dialah Allah yang telah menyampaikanku kepada engkau. Nah, itu harus diingat bapak-bapak. Harus diingat, ditelan mentah-mentah itu. Maksudnya, kita harus ingat bahwa setiap nikmat itu tidak lepas dari kita semua harus syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dilanjut dengan hikmah yang ke-68. Syekh Ibnu Athaillah sedang mengajarkan muridnya. Mudah-mudahan kita menjadi termasuk muridnya atau kita yang sedang menonton dan berkeinginan semoga menjadi seperti muridnya. Jadi jangan diartikan Pak Ustadz yang mengatakan begini dan sudah begini. Tetapi Pak Ustadz bacakan kitabnya, ini adalah Syekh Ibnu Athaillah sedang mengajari muridnya. Supaya hati muridnya Syekh Ibnu Athaillah tidak lepas, terus melibatkan Allah dalam segala apapun, terus ta'aluk kepada Allah. Dilanjutkan dengan hikmah yang ke-62. Man lam yaskurin ni'am. Barang siapa yang tidak syukuran atas nikmat-nikmat, faqad ta'arrada li jawaliha. Maka dia sesungguhnya seakan-akan dia memberikan nikmat itu agar hilang. Waman syakaro,
Dan barang siapa yang bersyukur, faqad qayyadaha bi'iqaliha, maka sesungguhnya ia sudah mengikat nikmat tersebut agar minimal tetap nikmat tersebut, maksimalnya nikmat tersebut ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam syarah hikam kitab At-Tanbih, syarah hikam karya Syekh Abdullah Asyarqawi Al-Khalwati. Nah, kitab baru nih. Syekh Abdullah Asyarqawi mengatakan, asyukru ni'am mujibun li baqaiha wa ziyadati minha. Syukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadikan tetapnya nikmat dan bertambahnya nikmat. Wa kufranuha wa adamu syukriha mujibun li jawariha wa infisaliha. Sedangkan kalau kita kufur atas nikmat, maka itu akan menjadikan hilangnya nikmat dan terpisahnya nikmat itu dari kita. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur atas nikmat yang telah kau terima, la azidannakum, maka yakin Allah akan menambah nikmat tersebut. Jadi barang siapa yang mensyukuri nikmat, berarti ia mengikat nikmat tersebut. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmat, berarti ia seakan-akan menyerahkan agar nikmat tersebut diambil oleh yang memberinya. Kita nikmat bisa melihat. Nah, nikmat mata bisa melihat ini, kalau kita syukuri, maka seakan-akan kita ingin tetap nikmat ini dan bahkan bertambah. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, kita bisa tapakuri yang umurnya nenek-nenek, kakek-kakek yang umurnya 110 tahun. Di Pak Ustadz pun ada di kampung yang umurnya 117 tahun tapi bisa baca Quran, masih lihat ke Quran tidak pakai kacamata. Coba, luar biasa itu. Karena apa? Karena rahasia, beliau mengatakan, kata beliau, alhamdulillah sejak dulu sampai sekarang mata ini tidak pernah diperlihatkan kepada yang lain kecuali hal kebaikan dan membaca Al-Quran. Sampai dijaga oleh Allah 110 tahun tidak pakai kacamata. Kita makan baru 50 tahun udah huruf A udah kayak B. Ngelihat orang udah nenek-nenek kayak remaja. Terbalik kita lihat remaja kayak nenek-nenek. Dan matanya udah buram kita mah. Kebanyakan lama. Nah ini orang udah tua 110 tahun, dia gemar baca Al-Quran, tiap hari dibaca Al-Quran, semakin tua semakin jelas. Masya Allah, tabarakallah. Itulah di antara contoh yang syukuran atas nikmat dari Allah. Jadi syukur itu bukan begini, ngeriung-ngeriung, ngumpulin orang nih, masak-masak, makan-makan, syukuran. Itu seremonial, itu hanya hajat-hajat saja. Tetapi nanti kita bahas syukur yang sebetulnya seperti apa. Jamaah rahimakumullah. Nikmat-nikmat yang wajib disyukuri itu diantaranya nikmat duniawi. Seperti afiah, nikmat duniawi. Nikmat badan sehat, keluarga tentram, hidup nyaman, kehidupan tercukupi, pikiran tenang, tidur bisa, waktu hujan bisa tidak kehujanan, waktu panas bisa tidak kepanasan, terlindungi, mendapatkan harta yang halal. Itu nikmat-nikmat duniawi. Karena tidak banyak orang yang mendapatkan harta yang haram. Kalau yang harta yang halal itu adalah nikmat. Kalau harta yang haram itu adalah nikmat, pakai qaf. Kalau harta yang halal adalah nikmat, pakai ain. Beda antara nikmat dan nikmah.
Gitu. Itu nikmat duniawi diantaranya. Ima diniatin atau nikmat diniyah, nikmat bangsa agama. Wajib kita syukuri nikmat agama. Apa nikmat agama? Adalah nikmatnya kita oleh Allah masih diberikan iman dan Islam. Nikmat ilmu, nikmat kita duduk di majlis ilmi, nikmat kita bersama-sama riadoh, itu adalah nikmat agama. Nikmat agama. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita coba berpikir dan tafakur. Satu saat ada sahabat Rasulullah SAW sedang berdoa kepada Allah. Allahumma alhamdulillahillazi hadani lil Islam wa ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi hadani lil Islam wa ja'alani min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdengar oleh Rasulullah. Jadi artinya itu segala puji milik Allah, zat yang telah memberikan petunjuk kepadaku sehingga aku muslim, sehingga aku pasrah terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikanku umat Nabi Muhammad SAW. Orang itu berdoa begitu, sahabat itu. Maka Rasulullah berkata terhadap orang itu, wahai sahabatku, syakarta aziman, sesungguhnya engkau telah syukuran dengan nikmat yang besar. Karena nikmat yang besar itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Apakah kita dari dulu sejak dilahirkan, apa dari dalam perut ibu kita sudah ada cita-cita kita ingin menjadi seorang muslim? Tidak ada. Apakah muslim kita ini turunan karena kita dikeluarkan dari seorang muslim? Bukan juga. Gitu. Karena apa? Kita menjadi seorang muslim, kita menjadi seorang mukmin adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam ratusan tahun berjuang menanamkan keimanan kepada kaumnya. Ratusan tahun berjuang dakwah untuk membawa kaumnya agar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam tetapi hanya segelintir kaum-kaum yang iman terhadap Allah. Bahkan anaknya sendiri tidak iman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa iman Islam itu adalah nikmat. Jangan dikira bukan nikmat. Justru itu nikmat yang besar. Kata Rasulullah, syakarta aziman, engkau bersyukur dengan nikmat yang besar. Nah, lihat lagi coba Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam memperjuangkan iman sehingga berdakwah dengan beberapa lama berdakwah, tetapi dakwahnya itu hanya beberapa kritik saja yang ikut, tidak banyak dibandingkan dengan mayoritas di saat itu. Bapaknya beliau sendiri pun tetap tidak beriman. Berarti mahal iman dan Islam itu. Nabi Lut alaihissalam tiap hari tanamkan keimanan, tiap hari dakwah Islamiyah, mengajak-ngajak supaya orang iman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tunjukkan kebesaran Allah. Istrinya sendiri durhaka, tidak beriman. Rasulullah SAW tiap hari mengunjungi umatnya, tiap hari beliau berdakwah keliling, mengajak-ngajak supaya orang beriman, supaya orang Islam. Pamannya sendiri yaitu Abu Lahab tidak beriman. Menandakan iman itu mahal. Berasa ibu iman itu mahal, Bu? Halo? Ya, Ustaz. Ya, siap. Soalnya online ini takutnya nggak ada suaranya, makanya kali-kali dicek gitu. Takutnya ngomong sendiri ntar. Ya, baiklah. Itulah iman, mahal luar biasa. Islam mahal, ya.
Iman mahal luar biasa, Islam mahal luar biasa. Oleh karena itu, kita dikumpulkan di majelis ilmi ini. Sebuah nikmat yang luar biasa. Oleh karena itu, kita dikumpulkan tiap malam riadoh. Nikmat luar biasa. Tidak ada artinya dibandingkan dengan amanah kita. 1 triliun pun amanah kita. Tidak ada artinya dengan nikmat berkumpul dalam riadoh. Nikmat berkumpul dalam majelis ilmi. Oleh karena itu, Masya Allah, kan kalau lagi riadoh sama kalau lagi ngaji, kita lupa amanah. Kata Bu Rani, kalau udah bubar aja ngaji ingat lagi katanya. Ya nggak apa-apa, perbanyak aja di pengajian, begitu kan. Nah, itulah kenikmatan-kenikmatan seperti itu, kenikmatan yang terkadang kita lupakan. Terkadang yang disangka kita nikmat itu adalah sehat, nikmat. Usaha dapat untung, nikmat. Terus dipuji-puji orang, nikmat. Padahal ada nikmat duniawi, ada nikmat diniyah, ada nikmat keagamaan. Nikmat agama adalah iman, Islam, ilmu, amal. Itu adalah nikmat keagamaan. Kenapa kita sesudah tahajud, kenapa kita sudah berwirid, kita diakhiri dengan ucapan Alhamdulillah. Itu kan nikmat. Artinya kita bersyukur, terima kasih ya Allah. Karena kita paham bahwa pemberi nikmat ini adalah Allah. Yang membangunkan saya adalah Allah. Yang menginginkan saya tahajud adalah Engkau ya Allah. Nikmat ini ya Allah, terima kasih ya Allah. Begitu, terima kasih. Tetapi kalau orang yang nggak paham dengan ilmu-ilmu yang halus, yang lembut, maksudnya ilmu-ilmu yang lembut itu ilmu batin, dia akan alhamdulillahnya itu alhamdulillah sombong. Saya udah tahajud nih, alhamdulillah, wah batur pada ngerek korok kita bangun, masa sama orang yang tidur sama yang bangun. Nah, akan begitu. Tapi kalau kita lihatnya ke nikmat dari Allah, kita masalah luar biasa, kita tidak akan ada seperti itu. Oleh karena itu beda orang yang membaca la ilaha illallah yang kosong dengan la ilaha illallah yang isi. Kalau la ilaha illallah yang isi itu bukan untuk menghantam, kita keraskan suara la ilaha illallah, bukan untuk menghantam orang lain, tetapi untuk menghantam diri sendiri, menghantam sifat-sifat buruk di dalam diri sendiri. Begitu. Itu nikmat juga. Kita baca la ilaha illallah, yang mendapatkan merasakan nikmatnya adalah ruh kita. Karena kita tidak tahu dan tidak pernah mendengar ada yang berterima kasih kepada kita, yaitu ruh. Terima kasih ya, katanya. Udah lama aku nih pengen minum, udah lama aku ini pengen makan. Makanan ruh adalah zikrullah. Sehingga kita sampai bisa mengingat kepada Allah. Sampai semua makhluk hilang dari hati kita. Itu ruh luar biasa. Senang dia. Karena terbelenggu lama, terbelenggu terikat oleh urusan duniawi, terikat oleh urusan segala-segala yang bukan urusan dengan Allah. Begitu datang sinar zikir, maka mereka berterima kasih kepada kita. Yang ketiga, nikmat ukhrawi, nikmat akhirat. Seperti apa nikmat akhirat? Seperti pahala yang besar atas ibadah yang sedikit. Bagaimana bukan nikmat? Sholat sunat qobla subuh 2 rakaat hanya 3 menit. Allah berikan pahala dunia dan seisinya. Luar biasa. Itu nikmat yang luar biasa. Jamaah rahimakumullah. Lawannya dari syukur nikmat adalah kufur bin nikmat. Kufur terhadap nikmat. Jadi kufur nikmat, menutupi nikmat. Apa yang disebut dengan kufur nikmat? Kufur nikmat adalah sarfuha ila ma'siyatin aw ma yu'zi ila ma'siyah. Yang disebut dengan kufur nikmat adalah menggunakan nikmat itu untuk maksiat. Kesehatan kita digunakan untuk maksiat. Dikasih kaki sehat, dikasih kaki kuat, bukannya untuk mencari nafkah, berjuang ibadah, bukannya pakai ibadah,
bukannya pakai jalan ke masjid, bukannya dipakai jalan untuk ke pengajian atau mencari nafkah usaha. Orang yang berjalan walaupun dia pakai kaki, walaupun dia pakaiannya rapih, uangnya tebal, banyak, pangkatnya tinggi, orangnya bersih, berjalan menggunakan kakinya ke tempat maksiat, ke tempat hiburan. Itu lebih mulia daripada dia orang-orang yang berjalan tiap hari keliling sampai kakinya bengkak sambil manggul-manggul jualan. Manggul-manggul jualan tuh ada jualan perabotan, ada jualan apa aja, jualan sayuran, keliling dia. Sedang berjihad, berjuang, memperjuangkan anak dan istrinya, memperjuangkan kehidupan. Mulia orang seperti itu daripada orang yang turun dari mobil, tidak pernah menginjak tanah, dikatakan saking senang-senangnya orang tersebut, tetapi kakinya ia gunakan untuk menuju ke tempat-tempat maksiat. Mulia orang yang jalan, tukang sol, yang jalan-jalan, yang entah dari mana dia akan mendapatkan orang yang karena langganan tidak punya, langganan ngesol tidak punya, jalan-jalan dia tiap hari, nggak berhenti berjuang. Nah itulah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia telah menggunakan nikmat kakinya itu dipakai ibadah kepada Allah, dipakai memperjuangkan keluarga, jihad fisabilillah. Mati aja di jalan lagi. Ini, masya Allah, pernah ada tukang sol lagi ngider, ternyata masya Allah takdirnya itu di jalan dia lagi ngaso duduk aja, tiba-tiba ada mobil remblong dihantam, ketabrak orang itu, masuk ke rumah sakit. Pak Ustadz sendiri waktu itu yang nganter, yang ngurusin, masuk ke rumah sakit. Udah masuk ke rumah sakit, kita ngasih tahu ke keluarganya, ke rumahnya, masya Allah, rumahnya ya kasihan banget, keadaannya kasihan banget di rumahnya, mana anaknya banyak. Allahu Akbar. Ya Allah, ternyata Allah memuliakan orang tersebut, Allah mengangkat derajat orang tersebut, tetapi harus melalui celaka dulu. Ketabrak mobil orang kaya, masuk rumah sakit. Nah orangnya itu alhamdulillah soleh. Dia begitu tahu Pak Ustadz seorang Ustadz, dia nanya, Pak Ustadz tolong ya, saya tolong diuruskan agar saya tidak ada tuntutan apa-apa, yang penting saya akan urus segalanya gitu ya, karena ini ya udah apa-apa Pak, ini kan takdir, nggak ada yang ingin, Bapak juga nggak ingin, udah kita kekeluargaan aja. Nah udah begitu Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi coba? Dia memang kakinya patah, nggak bisa jalan, tetapi nggak bisa jalan jauh, tetapi memang masih sembuh, masih bisa jalan berdiri gitu. Tetapi rumahnya dibangunkan oleh dia, anaknya ada 4, semua sampai sekarang pun dikuliahkan oleh orang tersebut. Bahkan bapaknya, saya sampai merinding waktu itu, sampai nangis, saya pengen nangis, sedih itu. Ternyata Allah memuliakan orang yang ikhlas. Ternyata orang itu, masya Allah, saya sampai melihatnya sedih. Dia itu keliling ngesok kemana jauh, entah berapa kilo dia jalan tuh, nggak ada hentinya. Dia mau pergi ngesol itu, mau pergi bekerja itu, dia dari rumah bawa nasinya isinya apa coba ibu-ibu? Pak Ustadz tahu waktu itu, karena apa? Karena pas ketabrak itu berserakan, yang berserakannya itu bukan duit miliaran, yang berserakan itu nasi. Coba ingat, nasi berserakan. Nah itu cara Allah, itu cara Allah. Kalau kita berbaik sangka sama Allah, masalah mulia. Bapak-bapak, ibu-ibu, ceritanya ini mudah-mudahan jadi menambah keimanan kita. Ceritanya orang tersebut ketabrak, bu, lagi istirahat ceritanya, tapi ada mobil blong rem,
ketabrak. Untung nggak langsung ketabraknya, jadi nabrak roda. Nah roda itu langsung ke beliau, tetapi kegiles juga lumayan. Yang berserakan di samping dia itu apa? Satu tasbih. Terus apa namanya? Misting, bukan misting itu seperti anak kecil itu loh, wadah nasi. Nah, kepala asin sampai ketir liatin tuh. Kan kelihatan kan ada di situ. Apa? Sajadah, sarung, tukang sol sepatu, masalah. Tapi dia orang soleh. Pas pernah waktu itu ketemu dengan dia, kita bisa katakan orang soleh. Dia setiap Senin puasa, setiap Kamis puasa, setiap Ayamul Bid puasa, awal bulan, akhir bulan, tengah bulan dia puasa. Orangnya orang soleh, tapi orang fakir. Allah kaya kan, Allah sugih kan hatinya, sehingga sugih beneran. Ternyata yang nabraknya itu pengusaha di Bandung tuh, pengusaha. Dia punya rumah makannya juga ada 20